Ini orang overrated, ini orang bukan top of WWE lah, ini orang fuck Roman Reigns. Baru aja siang tadi Royal Rumble, gue bakal ngebahas soal review Royal Rumble tahun ini. Dan mungkin ada lo yang suka, mungkin ada lo yang nggak suka, dan ini mengandung spoiler. Kalau misalnya lo belum nonton Royal Rumble, lo bisa skip. Dan biasanya sih 1 apa 2 hari ya. Gue tuh waktu tahun kemarin sih ada Royal Rumble 2 minggu setelahnya di Disney Plus ada rerun. Tapi kayaknya kalau sekarang lebih cepat. Jadi kalau lo belum nonton Royal Rumble, lo bisa skip video ini atau nontonnya setelah nanti nonton Royal Rumble. Dan gue bahas satu persatu. Gue bahas kalau dari urutan matchnya ada Royal Rumble Men's. Jadi Royal Rumble-nya tuh di opening. Dan kalau tahun kemarin kalau nggak salah openingnya itu Royal Rumble Women's. Tapi kalau tahun ini ada Royal Rumble Men. Gue agak aneh kenapa ini nggak di main event. Tapi gue tahu jawabannya pas setelah nonton full. Terus itu Bray Wyatt sama LA Knight pitch black match. Jadi Royal Rumble kita bahas nanti aja. Gue mau bahas soal Bray Wyatt lawan LA Knight dulu, pitch black, yang matchnya cuma 5 menit karena mungkin gue rasa banyak overtime-nya di Royal Rumble jam 71 menit. Tapi itu cuma 5 menit dan sebenarnya match ini membuktikan untuk keeksistensian Bray Wyatt. Gue nggak tahu dari sini Bray Wyatt bakalan kedepannya kayak gimana. Tapi yang jelas ini gue sebut dari awal dan ini sampai akhir bakalan gue sebut, Triple H itu sangat suka sama long time booking gitu. Kita lihat zaman Vince McMahon jarang long time booking gitu. Ada sih dulu yang zaman Attitude Era dan segala macam, kayak Hogan dan The Rock, Stone Cold Rock itu banyak lah, tapi kesini sih udah jarang long term booking. Kalau sekarang Triple H sudah mau mengikuti hal kayak gitu lagi, mau nerapin hal kayak gitu lagi. Dan LA Knight lawan Bray Wyatt ini long term booking, bisa aja nanti ada Uncle Howdy dan satu orang lagi yang di match selanjutnya itu Bianca Belair dan Alexa Bliss, yang pertandingannya menurut gue biasa aja. Ini Raw Women's Champion. Si Bianca Belair ini menurut gue kasihan banget ya, karena dia sebagai face women's, dan nggak cuma face woman, dia face of black juga kan, dia represent black dan segala macam, tapi dia belum punya feud yang sepadan, bisa gue bilang. Terakhir feudnya sama Becky Lynch, terus waktu itu sama Sasha Banks, dan sekarang dia di topnya. Sekarang dia kayak overrated, tapi karena emang nggak ada orang yang bisa mengimbanginya gitu dari segi kebintangannya. Ada nama-nama yang bakal gue sebut tapi nanti spoiler soal itu ya, salah satunya Rhea Ripley, Charlotte, Ronda menurut gue bisa. Dan ini tuh jatuh kayak tahun berapa ya, sama Bailey, si Bianca Belair juga sempat feud sama Bailey juga oke. Sekarang itu Women's Division, ini nanti gue bahas soal Women's Divisionnya juga, Women's Royal Rumble juga. Women's Division sekarang itu menurut gue sangat stuck dan bagus-bagus banget. Nggak kayak dulu zamannya Michelle McCool, Bella Twin dan segala macem. Ini tuh udah berubah banget dari segi talentanya, udah keren-keren banget, tapi masih kurang top starnya menurut gua. Dulu ada 4 four horsewoman, Charlotte, Becky, Sasha sama Bailey. Kesini-sini ada Bianca Belair, Rhea Ripley yang menurut gua bagus banget untuk jadi star di Women's Division, tapi menurut gue masih kurang. Dan dulu kan sempat ada Carmella, Alexa Bliss kayak gitu-gitu. Sekarang udah kurang, mungkin semenjak pandemi ya, karena Alexa Bliss juga waktu itu oke banget sama Bray Wyatt, dan Alexa Bliss yang di sini kalah, dan sempat ada Uncle Howdy dan ada segala macam vintage video-video gitu kan. Cuman itu long term booking. Tapi yang jelas di Women's Division ini kurang
kurang ada feud yang nama-namanya besar-besar banget gitu. Sebenarnya itu sih gue anehnya kena Women's Division ini kayak udah banyak orang star-star yang bagus, cuman belum begitu kena gitu sama si para rosternya belum begitu bisa dapat kayak kayak contohnya Mia Yim, terus Asuka misalnya gitu. Jadi yang mereka bisa punya feud sendiri beda sama yang laki-laki ya. Itu tercermin di Royal Rumble Women's-nya gitu. Gue jujur gue nonton Royal Rumble Women's, di mana yang menang ini Rhea Ripley, nanti kita bahas soal pemenang Rhea Ripley, tapi di Royal Rumble Women's ini gue udah nulis tadi, itu 12 dari Raw, 12 dari SmackDown, 3 NXT, dan 3 free agent. Free agentnya itu Michelle McCool, Chelsea Green, sama Nia Jax. Jadi yang ada kejutan itu Chelsea Green yang return. Nggak tahu dapat Chelsea Green return apa enggak. Chelsea Green itu kalau lo nggak tahu istrinya Matt Cardona dan siapa nama Matt Cardona gue lupa jadinya, Zack Ryder. Dan ini kecermin di beberapa awal itu belum si Women's itu belum dapat cheer yang oke gitu, yang semirip-mirip kayak Men itu kan beberapa orang dapat cheer gitu dari fans gitu ya. Ya mungkin sekelas-kelas kayak ya banyak lah, bisa kayak Gunner dan Sheamus di awal-awal gitu yang di Men atau New Day segala macam. Nah kalau kayak gue sempet kayak Mia Yim nggak dapat reaksi yang oke, padahal dia kan bagus ya. Terus gue tuh lihat Shayna Baszler juga nggak begitu oke. Natalia juga nggak oke. Jadi di Women's Division ini masih gimana ya disebutnya, masih belum greget di yang lainnya gitu. Mereka punya star kayak Charlotte, Belair, Becky Lynch, Bayley, cuman maksudnya si star ini belum bisa nge-push orang-orang lain untuk bisa jadi star lain gitu. Terus ini juga di return dari Nia Jax. Oh ya, ini lucu banget tadi. Harusnya jadi pas ini ada counting dulu kan, 10, 9, 8, terus ada botch, langsung Nia Jax musiknya, dan gue bilang sayang banget. Cuman untungnya works dan orang-orang nggak ada yang iniin, nggak ada ya, maksudnya masih works lah karena itu return Nia Jax gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya ada count itu nggak botch ya, si countdownnya yang muncul dan Nia Jax itu bakal lebih wah gitu. Jadi orang kayak kaget pas lihat Nia Jax, Nia Jax ternyata return gitu. Itu sih dari gue dari Women's Royal Rumble. Dan yang ini Rhea Ripley emang menurut gue the hardest female sih sekarang tahun ini, dari tahun kemarin pas Judgment Day mulai soal maminya lah, I'm Your Mommy sama Dom, sama si Dom sempat viral kan, Dominic sama Rhea Ripley ke rumahnya Rey Mysterio. Nanti kita bahas soal Rey Mysterio. Banyak lah dari setahun ini, dan gue rada sayangkan di sini nggak ada Beth Phoenix ya. Tapi yang jelas dengan adanya Rhea Ripley ini kayak long time booking. Waktu itu sempat ada Money in the Bank, Rhea Ripley mau lawan Bianca Belair, tapi waktu itu cedera Rhea Ripley-nya, dan akhirnya yang gantiin tuh gue lupa siapa. Dan ini sih gosip masih besarnya awal-awal itu Rhea Ripley bakalan lawan Bianca Belair. Cuman setelah ada gosip terbaru katanya Rhea Ripley bakal lawan Charlotte dan Bianca Belair lawan Ronda Rousey. Gue nggak tahu apakah ini benar apa enggak, tapi sayang banget kalau misalnya Rhea Ripley nggak lawan Bianca Belair karena mereka sama-sama di generasi yang sama kalau nggak salah, di NXT-nya juga, dan dari segi tinggi, dari segi apa pas banget, cocok. Dan gue kayak mereka Stone Cold dan Rock-nya lah di Women's Division menurut gue saat ini ya, karena mereka di angkatannya sama kayak Becky Lynch sama Charlotte gitu, dan mereka bisa banget main event WrestleMania gitu, Night One mungkin, kenapa enggak. Dan mungkin dan satu lagi, si Rhea Ripley cara dia menang cukup dominate banget, jadi ngelihat kayak dia powerhouse gitu di ngebuild karakternya gitu. Dan gue aneh kenapa Ronda Rousey nggak ada ya. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak baca juga Ronda Rousey nggak ada.
Dan si Rhea Ripley ini sih kan heel ya, jadi butuh seorang face ya. Face-nya tuh Liv Morgan, Asuka. Itu worknya menurut gue bagus sih. Nextnya gue bahas soal Women's Royal Rumble yang di opening. Gue aneh kenapa Men Royal Rumble yang di opening, karena gue aneh kenapa men di opening Royal Rumble. Dan nomor 1 dan nomor 2-nya itu Gunter dan Sheamus, yang sempet tahu juga kemarin di Clash of Castle itu mereka dapat bintang 5 dari Dave Meltzer ininya, dan mereka ngebuka Royal Rumble. Di beberapa Royal Rumble gue mau note beberapa. Pertama, nggak ada surprise yang kita berpikir bahwa wah akan siapa, dan karena nggak di advertise bakalan Forbidden Door, karena tahun kemarin Forbidden Door di advertise Edan karena ada si Mickey James, dan kalau nggak, tapi gue sih kayaknya kalau Women's Royal Rumble, mereka dari Women's Royal Rumble lebih oke tahun kemarin deh kayaknya untuk Women's ya. Untuk men sama-sama aja. Anyway, balik lagi, itu nggak ada surprise gimana banget, kayak maksudnya return atau misalnya John Cena, Randy Orton return, terus Big E, siapa lagi tuh yang belum kayak gitu nggak ada. Dan nggak ada yang nama-nama, saya contoh kayak bisa Chris Jericho atau nama-nama ngeri kayak CM Punk gitu, nggak, atau Taker atau siapa ya, kayak gitu nggak ada lah nama-nama besar yang kayak gitu di sini. Cuman ada Booker T. Yang lucunya adalah, ini gue hitung peserta Royal Rumble sekarang itu ada 10 SmackDown, 18 Raw, 2 free agent, 2 tuh Brock Lesnar dan Booker T, dan lucunya Booker T itu free agent atau NXT gitu. Jadi Booker T itu kehitungnya NXT karena dia komentator kan. Jadi ya udah ya, salah satunya dari NXT gitu. Dan juga nggak ada debut NXT gitu. Kalau di Women ada 3 orang, yaitu Zoe Stark, Roxanne Perez, sama Indy Hartwell. Ada 3 orang, sementara di men nggak ada sama sekali. Gue nggak tahu kenapa juga di ini nggak ada. Dan nggak ada Sami Zayn. Gue aneh banget. H-1 keluar interview Ariel Helwani sama Sami Zayn. Katanya kalau Sami Zayn udah cocok banget nih menangin Royal Rumble, terus nanti kayak bakalan mirip kayak Daniel Bryan, dan Sami Zayn bilang kayaknya tahun ini nggak bakalan ngeri pada tahun itu, soalnya tahun itu tuh ngeri banget. Dan 2014 kalau nggak salah, itu emang momen mengerikan banget, orang-orang pada pengen banget Daniel Bryan karena Daniel Bryan lagi hot banget pada zaman itu. Dan pas Batista menang, Batista tuh babyface dibu abis-abisan. Dan Batista itu dari karirnya dia pernah face, pernah heel, dia udah ngelakuin dua hal itu. Yang paling ngerinya tuh, satu orang yang baby face seumur karirnya itu, gue nggak tahu Rey Mysterio pernah di WCW kalau nggak salah pernah jadi heel, cuman di WWE belum pernah jadi heel. Selalu baby face, Rey Mysterio dibu abis-abisan sama WWE Universe itu, karena mereka pikir ada Daniel Bryan, dan nggak ada Daniel Bryan pas zaman 2014 itu, hampir 9 tahun lalu. Kalau belum pernah nonton, bisa ke Peacock nonton pas momen 2014 itu, momen The Shield baru ada kayak gitu-gitu. Dan ternyata emang dan menurut Sami Zayn kayaknya tahun sekarang nggak bakal gitu. Dan iya, emang nggak, we won Sami, nggak ada kayak gitu di Alamodome. Yang aneh juga, ini ada beberapa spot yang kayak Kofi Kingston kan biasanya selalu menampilkan apa yang aneh-aneh. Kofi Kingston kan dia ada satu spot dia ke kursi, tapi kursinya jatuh gitu. Kayaknya tuh botch, atau gue nggak tahu botch, kayaknya si botch ya si Kofi Kingston. Dan dia tahun kemarin juga kalau nggak salah dia gagal juga karena udah tua. Satu, menurut gue Kofi Kingston udah tua. Yang kedua, dia udah semuanya gitu, dia udah lompat ke sana, udah banyak atraksi lah di Royal Rumble. Jadi mungkin menurut gue bingung atraksi seperti apa lagi yang harus ditampilkan Kofi Kingston. Dan menurut gue harusnya sih Kofi Kingston udah aja pensiun. Menurut gue bisa diganti sama orang-orang kayak mirip Ricochet lah, atau siapa yang beda aja dari Kofi Kingston. Mungkin passing the torch juga, karena Kofi Kingston udah nggak muda lagi kan. Banyak juga ini
Terus yang feud-feud menurut gue aneh kayak Lesnar sama Bobby Leslie, Lesnar dikeluarin sama Bobby Leslie, terus dia ngancur-ngancurin ring, udah aja kayak gitu. Terus Bobby Leslie malah di eliminate sama Seth Rollins, udah. Terus Logan Paul eliminate Seth Rollins, apakah gue nggak tahu Logan Paul bakal jadi Ultimate Heel dan face sama ngelawan si Seth Rollins di WrestleMania karena dia cukup dibu di Texas dan emang Logan Paul, gue salah satu fans Logan Paul untuk di wrestling ya, karena di satu Logan Paul nggak bisa apa-apa, dan ada momen di ring Logan Paul digebukin sama para pro wrestler yang lain, itu kayak signature aja, kayak kayak ospek dan lu siapa sih anak kemarin sore gitu. Tapi menurut gue salah satu orang yang bukan mendukung sih, gue orang yang bilang kalau Logan Paul dan Jake Paul itu sebagai pure athlete, mirip kayak Brock Lesnar gitu. Logan Paul boxing, Jake Paul boxing, dan dia ke MMA sekarang si Jake Paul. Logan Paul ke wrestling, dan wrestlingnya oke banget. Terus nggak banyak spot yang memorable juga. Yang spot memorable di Royal Rumble ini Ricochet sama Logan Paul dari atas, itu menurut gue keren banget. Dan kenapa gue bilang Logan Paul pure athlete, bersih. Nggak bersih 100%, tapi itu dilakukan seorang YouTuber lah kayak gitu. Itu menurut gue ngeri sih. Lu kebayang kalau misalnya siapa YouTuber sekarang yang terkenal ya, Andre Taulani misalnya ngelakuin hal kayak gitu. Andre Taulani YouTuber kan, ada YouTube-nya. Andre Taulani ngelakuin hal kayak gitu, lo pasti anjir Andre Taulani ngelakuin hal kayak gitu lah gitu. Aneh kan pasti kayak gitu. Atau ya Helmi Yahya misalnya kayak gitu kan, dia ngapain gitu bisa top drop. Namanya Logan Paul juga bisa ngelakuin hal kayak gitu sebagai, menurut gue YouTubernya udah dihilangin dah, dia udah emang pure professional wrestler aja. Spot-spotnya lagi nggak banyak kayak, dan juga gue yang aneh nih, kayak Omos dan Braun Strowman juga big monster, udah biasa gitu aja, kayak nggak ada yang spesial. Gue kira bakal ada spesial. Terus Judgment Day sama Edge cuma gitu doang. Gue udah nyangka kalau bakal ada Edge return, tapi nggak cuma sebentar doang. Ya udah gitu, si Edge sama Judgment Day nggak banyak spot dan nggak ngerti. Dan juga ada Rey Mysterio yang nomor 16 tapi nggak pernah keluar, dan ini nggak pernah dijelasin kenapa gitu. Tiba-tiba Dominic pakai topeng Rey Mysterio dan nggak pernah dijelasin apakah Rey Mysterio-nya cedera atau apa gitu. Dan menurut gue sangat useless ini, karena jadi kurang satu kan, dan satu ini mendingan bisa siapa aja. Jadi ada dua perspektifnya. Yang satu ini bisa siapa aja, bisa diganti gitu menurut gue, dari kayak Street Profit kan kurang satu, atau siapa ya yang nganggur yang hot, maksudnya bisa diganti satu. Atau emang Triple H pengen jadi long term storyline gitu. Jadi Rey Mysterio kenapa sih, nanti bisa pembahasan, bisa di Raw, bisa di Rey Mysterio Smackdown ya, bisa di Smackdown gitu. Jadi nanti di Smackdown dia bisa dibahas kenapa Rey Mysterio nggak ini, apakah dia di attack sama Dominic atau dia di attack sama siapapun lah gitu. Kayak gitu sih. Oh, Shelton Benjamin juga nggak ada kan, padahal bisa Shelton Benjamin, dia lagi rame di Instagram. Ya kayak gitu-gitulah menurut gue. Jadi sayang banget apakah ini nanti long term booking apa enggak. Dan gue mau membahas soal juaranya. Pemenang Royal Rumble itu udah pasti kan, lu tahu, Cody Rhodes. Dan ini berbulan-bulan udah ini banget, karena Cody Rhodes ganding WWE Champion. Yang gue sesali sebenarnya ya di Royal Rumble ini, sebenarnya pertama gini, gue sangat suka sama ide Cody Rhodes untuk menang Royal Rumble ini, karena menurut gue cocok, dan karakternya American Nightmare segala macam, attire dia dan segala macam udah cocok banget lah dia jadi World Champion, udah cocok jadi menang Royal Rumble, fix, udah sip. Satu, yang kedua, momentum dia pas, dia lagi on the top level di AEW, cabut ke WWE tahun kemarin, dan di WrestleMania 37, 38 itu 38 WrestleMania 38 pas, keren. Dan kalau dia tahun ini menang WWE Champion, cocok banget. Tapi ada big tapinya, nanti kita bahas soal ending. Di ending aja, soalnya bersangkutan.
Terus yang itu perspektif gue soal Cody Rhodes menang ya. Nah, ini yang sebenarnya yang gue mau bahas. Kan final four-nya itu Cody Rhodes, Seth Rollins, Gunner sama Logan Paul, dan yang Logan Paul sebenarnya nyumput sembunyi lah ya di bawah ring. Terus akhirnya dia nge-eliminate si Logan Paul nge-eliminate Seth Rollins dan Logan Paul di-eliminate Cody Rhodes, dan akhirnya Cody Rhodes sama Gunter nomor 1, Cody Rhodes nomor 30. Kelemahan gue nge-tweet, dan gue dari dulu big fan of Roman Reigns. Kenapa Roman Reigns sekarang levelnya tuh udah level John Cena, Brock Lesnar, The Rock, Hogan, Stone Cold gitu. Wah, dia udah levelnya tuh udah top of the food chain lah, kasarnya face of the WWE dan segala macam. Kenapa Roman Reigns ada kayak gitu? Karena bertahun-tahun lalu sebelum Roman Reigns switch jadi tribal chief, bloodline dan segala macam, dia masih pakai gimmick yang pakai baju shield itu. Dia selalu masuk Royal Rumble dan selalu orang-orang tuh selalu pengen dia kalah, ya kan? Orang-orang tuh selalu nggak pengen dia menang. Dia udah sebenarnya Vince dan WWE udah ngelihat Roman Reigns itu sesuatu dibanding The Shield, dibanding Dean Ambrose dan Seth Rollins, dibanding yang lain. Dia udah tahu kalau Roman Reigns itu sesuatu gitu, bakal besar sebesar ini. Tapi bertahun-tahun ke depan ya, dari 2013 ada 6 apa 7 tahun dia bisa sebesar ini gitu. Itu udah tahu, karena yang gue rasakan ketika Roman Reigns menang Royal Rumble 2015 itu orang-orang pada ngebu, terus Roman Reigns kayak sedih dan segala macam. Di tahun-tahun ke depannya Roman Reigns selalu di switch, Roman Reigns selalu jadi top 4, lu bisa cek aja. Waktu itu ada sempat momen di mana Randy Orton menang tahun 2017, itu Roman Reigns top 3-nya. Dan gue selalu mikir kalau top 2-nya itu, cuman kan itu lagi feud itu kalau nggak salah Bray Wyatt sama Randy Orton tuh lagi tag team kan kalau nggak salah. Terus kalau gue bayang Randy Orton bakalan dapet dapat bu. Waktu itu Randy Orton twinner jadi semi face semi heel gitu, bakal dapat bu. Wah, bunya tuh sekencang Roman Reigns kalau si Randy Orton menang. Kalau misalnya Roman Reigns nggak ada tuh di situ. Makanya Roman Reigns ditaruh di situ di di top, gue lupa top 2 apa top 3 gitu ya. The last 2 apa the last 3 gitu. Dan akhirnya Roman Reigns itu, dan orang untuk ngecirin di Orton gitu. Kenapa? Karena orang-orang tuh pengen ngelihat Roman Reigns kalah, pengen ngelihat anjing ini orang overrated, ini orang bukan top of WWE lah, ini orang fuck Roman Reigns gitu. Tapi it works gitu. Nakamura gila itu, lu kalau bisa puter Nakamura pas menang Royal Rumble itu, wah, gue lupa Nakamura dan Randy Orton menang tahun berapa ya. Wah, pokoknya menurut gue karena dari beberapa Royal Rumble yang dulu Roman itu selalu, dan gue selalu perhatiin pemenang nggak ada Royal Rumble seseru itu di top 2-nya pas zaman Roman Reigns. Pas zaman Roman Reigns masih itu, atau Roman Reigns masuk ke masuk ke Royal Rumble. Mirip kejadiannya itu kayak waktu 2020 juga sama. 2020 Roman Reigns top 2-nya sama Drew McIntyre kan. Drew McIntyre tuh dapat, Drew McIntyre menurut gua 2020 bener. Drew McIntyre tuh menurut gua kasihan banget. Gue sampai sekarang gue fans harusnya gue pakai kaos Drew McIntyre. Di Royal Rumble tahun 2019 itu Drew McIntyre nge-eliminate Brock Lesnar yang dia waktu itu champion. Dia eliminate, dia dapet cheer gede banget, dan di endingnya ada Roman Reigns. Pasti orang-orang nggak pengen Roman Reigns, dia di cheer banget pas ending itu. Ini gue lihat juga siapa sih pemenangnya. Drew McIntyre, Seth Rollins, iya, terus Nakamura, Triple H tuh kan. Setelah itu Roman Reigns selalu jadi, gue lupa sih, 2018 Seth Rollins menang, 2018 Seth Rollins, semuanya tuh pasti ada Roman Reigns gitu. Dan dilihat Roman Reigns sampai sekarang, itu gue jadi mikir, siapa ya orang yang bisa ngegantiin Roman Reigns di Royal Rumble? Karena tahun kemarin juga nggak kayak gitu, tahun sekarang tahun 2021 siapa yang menangnya? Gue lupa. 2021
itu Seth Rollins, Drew McIntyre, Edge menang. Oh, Edge menang ya. Gue baru tahu Edge menang lagi 2021 Thunderdome. Oh ya, Thunderdome. Jadi ini Royal Rumble pernah di Thunderdome, gue lupa. Itu tapi Roman udah jadi juara. Anyway, balik lagi, nggak. Jadi sekarang tuh udah mulai yang pas Thunderdome ini mulai berubah sistemnya itu semenjak Roman Reigns jadi Bloodline, dan nggak ada lagi orang yang bisa, bukan bukan orang yang bisa, kayaknya belum ada orang yang di level bisa ngebuat si Royal Rumble ataupun match apapun jadi seseru pas Roman Reigns face, tapi dia tuh orang-orang tuh pada sebel sama dia karena Austin Theory mungkin bisa kayak gitu. Dan gue tadi mikir dari awal kan pas ini siapa nih orang yang mau ditaruh sama WWE yang fans tuh takut banget kalau dia jadi juara bahaya banget gitu. Karena untuk Cody jadi juara, untuk Cody jadi menang Royal Rumble, gue mikir ini bahaya banget ya kalau misalnya Cody ini dan dia jadi face. Dia nanti mirip-mirip kayak Roman Reigns di 2015 atau Batista gitu atau yang lainnya gitu. Tapi itulah kenapa, dan orang-orang lagi senangnya sama Sami Zayn nih. Itulah kenapa si Royal Rumble ditaruh di depan. Jadi si Bloodline itu di ending, di main event. Jadi ini dua terpisah. Kebayang kalau misalnya Royal Rumble di dan storyline-nya juga nggak menuntut untuk si mereka masuk ke Royal Rumble ya. Emang dua hal yang berbeda gitu, dua storyline yang berbeda. Nah, kita nyambung sama storyline main event Roman Reigns lawan Kevin Owens. Menurut gue Kevin Owens rada sedih banget karena dia cuma jadi orang ketiga lah ya. Cuma jadi kayak orang ketiga gitu yang ya third wheel aja lah, indah storyline. Tapi gue harap dari tahun kemarin dia feud sama Austin di WrestleMania, sekarang dia sama Roman kayak cuma third wheel gitu doang. Ya gue harap tahun depan dia bakal bisa dapet feud yang oke, karena tahun ini gila Sami Zayn ini banget, dan dimenangin sama Roman Reigns, disiksa. Tadinya Sami Zayn mau dikalungin sama Jay tapi nggak jadi, suruh mukul, dan akhirnya dia betray Roman Reigns. Dan yang tadi gue sering bilang, Triple H long term booking, kita udah tahu Sami Zayn udah dari lama di Bloodline, dan akhirnya kayak gitu. Yang gue surprise adalah Jey Uso malah cabut, sementara Jey Uso ini beberapa bulan feud sama Sami Zayn. Gue nggak tahu kenapa. Jadi kayaknya kita udah nebak ini, oh ya pasti Sami Zayn betray dan dipukulin apa segala macam, tapi kayaknya pas ada Jey Uso ini jadi long term booking lagi gitu. Apa bisa aja Jey Uso sama Roman, atau bisa jadi Jey Uso sendiri kan, Jimmy sendiri, karena Jey dan Jimmy Jey Uso udah mulai pendek, Jimmy kan masih panjang kan, mereka sama banget ya, gondrong-gondrong gitu. Kayak gitu sih dari gue, dan yang ke ending. Dan banyak yang bilang, termasuk Chris Jericho nih, ngomong kalau Roman Reigns sama Sami Zayn harus main event WrestleMania WWE Champion. Sami Zayn juga bilang gitu. Kayaknya fans pengen gitu deh. Cuman sekarang momentumnya bingung. Ada Cody Rhodes yang lagi hotnya juga, dia menang Royal Rumble. Mau kayak gimana gitu si Cody Rhodes-nya? Apakah Cody Rhodes bakalan tetap lawan Roman Reigns? Karena menurut gue Cody Rhodes cocok, dan ini dibahas sama Ariel Helwani juga sama Sami Zayn di BT Sport, lu bisa nonton dari videonya. Dia bilang dua hal yang berbeda kalau lu jadi menang world champion dan lu jadi face of the company gitu. Karena itu dua hal yang berbeda, dan gue setuju. Banyak orang menang world champion tapi nggak face of the company. Kevin Owens, Kane, bahkan Undertaker. Mereka bukan face of the company. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Chris Jericho, CM Punk, Daniel Bryan, banyak lah orang-orang yang menang WWE Champion. Bray Wyatt kisah satu. Yang orang jadi face of the company itu ya Roman Reigns, John Cena, The Rock, Stone Cold, orang-orang ya on another level lah di situ. Dan gue pikir Cody Rhodes belum another level, level Roman Reigns dan ini, tapi menurut gue bisa setidaknya di bawah levelnya Roman Reigns lah untuk jadi the face of the company gitu. Makanya gue sih setujunya
WWE Champion dan Universal Champion itu di split. Jadi nanti mungkin Night One. Gue sih ya sukanya Night One opening WrestleMania 39 Los Angeles SoFi Stadium. Roman Reigns lawan Cody Rhodes, WWE Champion. Night 2-nya Roman Reigns lawan Sami Zayn, Universal Champion. Kita nggak tahu di Elimination Chamber yang di Montreal apa itu Elimination Chamber atau Roman Reigns lawan Sami Zayn. Gue sih berharapnya kayak gitu, jadi Roman Reigns, karena The Rock udah pasti tahu nggak bakal ada The Rock nggak tahu lah, atau Shape gitu segala macem. Dan Stone Cold juga sayang kalau Roman Reigns lawan Stone Cold, karena bola panasnya tuh masih di Sami Zayn gitu, karena Stone Cold udah tahun lalu lah. Kayak gitu sih dari gue. Stone Cold mending cari-cari pro wrestling yang lain lah, yang Austin Theory kah atau Logan Paul kah. Tapi susah sih kalau sama Logan Paul, sama-sama harus work bareng ya. Gitu aja dari gue di ini, sampai ketemu di video berikutnya.